Halo semuanya, apakah kalian tahu menjadi auditor tidak bisa asal-asalan memeriksa? Kalau belum, selamat datang di video kali ini yang akan membahas standar audit internal dan kode etik auditor internal. Standar audit internal merupakan pedoman resmi yang digunakan oleh auditor internal dalam melaksanakan tugasnya agar sesuai dengan prinsip profesionalisme. Tujuan adanya standar audit internal adalah untuk memastikan bahwa kegiatan audit internal dilaksanakan dengan kualitas yang konsisten, transparan, serta memberikan nilai tambah nyata bagi organisasi. Standar audit internal yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Audit yang dikenal juga dengan Standar Internasional untuk Praktik Profesional Auditor Internal atau SIPPID dibagi menjadi 3 kategori: Attribute Standards, Performance Standards, dan Implementation Standards. Standar atribut adalah prinsip dasar yang mengatur kualitas dan struktur fungsi audit internal. Fokusnya terdapat pada apa yang harus dimiliki oleh auditor internal dan organisasi audit untuk menjalankan tugas secara etis dan efektif. Standar atribut audit internal antara lain: tujuan, kewenangan dan tanggung jawab, independen dan efektivitas, keahlian dan kehati-hatian profesional, serta jaminan kualitas dan program pengembangan. Standar atribut auditor internal yang pertama adalah tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab. Audit internal memiliki tujuan untuk memberikan jaminan yang objektif mengenai tata kelola, risiko, dan kontrol perusahaan. Dengan tanggung jawab berupa tujuan tersebut, auditor internal diberi kewenangan oleh pimpinan tertinggi untuk dapat memeriksa tanpa gangguan. Standar atribut selanjutnya yaitu independen dan efektivitas. Meskipun auditor internal berasal dari perusahaan itu sendiri, tetapi harus mengedepankan independen, yakni bebas dari pengaruh dan konflik manajemen. Selain itu, auditor internal harus efektif, artinya pekerjaannya benar-benar membantu perusahaan, bukan hanya formalitas. Standar atribut auditor internal yang ketiga adalah keahlian dan kehati-hatian profesional. Standar ini memastikan auditor internal memiliki kompetensi dan menjalankan tugasnya secara hati-hati, teliti, dan mempertimbangkan risiko. Standar atribut auditor internal yang terakhir yaitu jaminan kualitas dan program pengembangan. Hal ini mewajibkan auditor internal untuk melakukan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Standar audit internal selanjutnya adalah Performance Standards atau standar kinerja. Standar ini mengatur bagaimana audit internal dilakukan secara praktis. Berbeda dari standar atribut, standar ini adalah panduan langkah operasi audit, mulai dari perencanaan hingga pemantauan. Fokusnya pada proses untuk memastikan audit efektif dan sesuai standar. Standar kinerja audit internal antara lain: pengelolaan fungsi audit internal. Melalui standar kinerja, audit internal melakukan pengorganisasian dan pengawasan keseluruhan terhadap fungsi audit. Selanjutnya, lingkup pekerjaan. Standar ini juga mengatur ruang lingkup yang mencakup tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Standar kinerja ketiga adalah perencanaan penugasan. Dalam hal perencanaan kerja, auditor merencanakan tujuan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya. Selanjutnya, pelaksanaan penugasan. Auditor melakukan eksekusi audit, termasuk pengumpulan data dan analisis. Setelah melaksanakan tugasnya, pekerjaan auditor selanjutnya adalah komunikasi hasil penugasan. Auditor harus melaporkan temuannya dan memberikan rekomendasi secara jelas. Kode etik auditor internal. Kode etik merupakan aturan perilaku yang harus diterapkan oleh auditor internal untuk menjalankan tanggung jawab besar dan menjaga kepercayaan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan budaya etis di dalam profesi audit internal.
Prinsip-prinsip kode etik yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Audit antara lain: integritas, auditor internal harus jujur, tekun, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan, tidak terlibat aktivitas ilegal, serta mematuhi hukum. Selanjutnya, objektivitas. Auditor harus menjaga sikap netral, bebas dari bias, adil, dan membuat penilaian berdasarkan fakta, bukan pengaruh pribadi. Selanjutnya, kerahasiaan. Informasi sensitif yang diperoleh selama audit harus dijaga rahasia, kecuali diwajibkan hukum. Terakhir, kompetensi. Auditor internal diharapkan untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan layanan audit internal. Itulah penjelasan mengenai standar audit internal dan kode etik auditor internal. Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil. Sekian video materi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.